Hai, welcome back di channel Foodcast Podcast. Tapi hari ini kita bakal bahas horor. Jadi, cerita ini dimulai ketika aku baru nyampe di Jogja. Itu adalah hari pertama aku masuk kuliah. Pada hari itu, aku mutusin buat masuk sebuah organisasi kuliah. Nah, tepatnya itu adalah organisasi kesenian. Pada cerita kali ini, aku bakal merubah semua nama tokoh, cerita, sama tempat kejadian. Cerita itu, pada suatu hari, aku mutusin buat pergi acara organisasi itu, yang tepatnya itu seperti sebuah pengukuhan. Jadi pagi-pagi sebelum aku prepare buat pergi ke sana, aku diminta untuk berdoa dan minta izin kepada nenekku. Itu yang diminta sama orang tuaku. Kebetulan tempat pengukuhan itu ada di Jogja, di sebuah pantai yang terkenal cukup mistis, Parangtritis. Sebelum aku berangkat, aku terbangun karena sebuah mimpi. Mimpi itu menceritakan bagaimana om aku melarang untuk aku pergi ke sana. Setelah itu aku terbangun, langsung menyiapkan barang-barang dan berangkat ke kampus. Kebetulan karena anak-anak kumpul di kampus sebelum berangkat ke sana. Pagi itu rasanya aneh. Hawanya dingin dan gak seperti umumnya. Jam 5 pagi di Jogja itu masih cukup gelap. Terus, aku mutusin buat nungguin anak-anak yang lain ngumpul. Dan aku jalan ke belakang ke area pelataran kampus, tepat di seberang sawah-sawah. Aku melewati barat rektorat. Nah, di situ posisinya aku masih newbie dan masih mahasiswa baru yang gak kenal lingkungan kampus itu. Nah, kebetulan kampus aku ini ada 3 tempat. Tapi tempat kita ngumpul itu di kampus 1, yang aku gak pernah kesana sama sekali. Nah, pada pagi itu matahari belum terbit, suasana masih sedikit gelap. Terus aku mutusin buat pergi ke toilet menjelang azan subuh. Ketika aku mau pergi ke toilet, aku harus melewati gedung itu, di mana gedung itu menghadap ke sawah dan satu pohon beringin besar. Ketika aku lewat, aku nemuin seorang bapak-bapak yang terbilang sudah sepuh atau sudah tua, badannya sedikit bungkuk, dan dia sedang sibuk menyapu-nyapu halaman. Suara nyapu di halaman itu mengumpulkan daun terdengar begitu besar, saking heningnya tempat pada hari itu. Aku lewat membungkuk seperti ini, terus bapak itu nyamperin. Dia bilang, "Du, nek durung sholat, gendang sholat toh." Sejenis bahasa Jawa yang sedikit halus yang pada saat itu aku belum paham. Dan kemudian aku menjawab, "Nggih Pak, monggo." Dan aku langsung bergegas pergi ke toilet. Niatku untuk pergi ke toilet sebelumnya menjadi bubar karena aku merasa aneh. Ketika aku balik, aku tidak menemukan bapak itu. Aku hanya melihat sapu lidi yang dia gunakan sebelumnya. Kebetulan aku temukan terletak tepat di bawah pohon beringin tempat dia menyapu tadi. Pas aku termenung, Kating langsung bersuara, "Ara, balik, kamu di mana?" Teriak menghampiriku, lalu mukanya sedikit kaget. "Kamu ngapain di sini?" kata Kating. "Ini sapu lidi siapa? Kamu temuin di mana?" Terus aku jawab, "Tadi ada bapak-bapak Kak yang nyapu di sini." Serentak karena kakaknya udah sedikit terlihat kaget, dia langsung bilang, "Cepat kembaliin sapu lidi ini ke dalam gudang direktorat." "Baik Kak." Aku langsung balikin sapu lidi itu, terus langsung balik ke peleton. Nah,
Seketika setelah aku balik, kating-kating dan semua teman-teman seangkatanku udah ngumpul. Cuma kating-kating terlihat seperti membicarakan sesuatu, seperti ada yang aneh. Akhirnya kita diminta buat masuk ke dalam angkutan umum yang udah disewa sama kating, terus kita diminta buat memakai buff. Kita diminta buat buff itu ditutupin ke mata kita. Awalnya aku merasa baik-baik aja, tapi ketika udah disuruh tutup mata, aku berpikir, oh mungkin ini emang prosedur sebuah pengukuhan. Jadi akhirnya aku pakai. Awalnya kita nggak tahu mau kemana, kita nggak tahu mau nginap di mana selama 3 hari, dan semua perangkat telepon kita serta tas kita dikumpulin. Jadi kita bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Ada satu temanku namanya Nia, terus dia kaget ngomong, "Ra, aku dengar kamu tadi nemu sebuah sapu lidi." "Iya," jawabku. "Kenapa, Nia?" "Gini loh, aku kan anak kampus 1, aku dengar sapu lidi itu punya almarhum bapak." "Bapak siapa?" "Aku kurang tahu namanya," katanya. "Bapak itu dulu sering sapu-sapu di sana, menjaga sekolah sama penjaga kampus. Tapi dia udah meninggal 5 tahun yang lalu." Aku langsung merinding. Aku nggak tahu siapa yang aku lihat, dan aku langsung ketakutan. Terus kating langsung negur, "Dipakai sekarang penutup matanya." Jadi aku mau nggak mau harus melupain hal itu dan ngikutin ke perjalanan. Setelah 2 jam di perjalanan, yang awalnya aku sama sekali nggak tahu kita mau kemana, akhirnya kami diminta untuk melepaskan sepatu dan turun dari angkutan. Sesaat aku menginjakkan kaki, yang kurasakan adalah pasir dan suara sayup-sayupan debu dan ombak. Di situ aku langsung tahu kita di pantai. Ketika aku tahu hal itu, aku langsung meyakinkan diri, oke, kita akan baik-baik saja. Apa sih hal yang terburuk akan terjadi di sebuah pantai? Tapi ternyata enggak, semuanya salah. Ketika kami diminta untuk berbaris dalam kondisi mata tertutup, akhirnya kami dituntun ke sebuah gurun pasir yang letaknya dekat dari pantai itu. Kami diminta untuk melepaskan penutup mata. Seperti biasanya sebuah pengukuhan, akhirnya kami diminta untuk melakukan macam-macam kegiatan fisik. Banyak yang mulai pingsan, banyak yang mulai lelah, banyak yang kehausan. Ada juga yang hampir kesakitan karena posisi jam 4 sore dan pasir pantai membakar kulit telapak kaki kami. Setelah semuanya usai, kami diminta untuk kembali ke base camp yang posisinya tidak jauh dari gurun pasir tadi. Di base camp, kami menemukan hanya tas kami yang berisikan pakaian. Handphone disimpan, kemudian dompet juga disimpan, alias ini bukan sebuah pengukuhan biasa. Ini adalah latihan mental. Sejenak aku pun tersadar, aku harus kuat dan harus bisa mengikuti ini karena memang organisasi itu adalah organisasi yang kuinginkan. Pada malam hari, kami membuat api unggun di dekat base camp. Ada sekitar 12 orang dari angkatanku dan 5 orang angkatan kakak kelas. Kita diminta untuk menampilkan pertunjukan, entah itu puisi atau hanya sebuah nyanyian. Ketika tiba jam 9 malam, temanku yang bernama Lina menunjukkan sebuah puisi. Namun alam seperti berkata lain. Ketika Lina membacakan puisinya, dia berdiri seakan-akan matanya kosong. Dan dia juga seperti marah dan sedang dalam amarah kebencian, seperti muka Lina. Pandangannya tajam.
Lina pun mulai berpuisi. Bagaimana kami harus membersihkan tempat ini. Dia berteriak di ujung puisinya, "Bersihkan tempat ini!" sambil menunjuk dengan tatapan yang kosong. "Sekian dan terima kasih," kata Lina. Kami pun mendadak lega, ternyata Lina bukan kesurupan. Akhirnya, teman-teman pun seperti aneh melihat Lina, seakan-akan dia bukan dirinya. Aku dan temanku, Nia tadi, memiliki sebuah firasat yang sama. Di mana tepat di belakang Lina berdiri ada sebuah pondok yang usang. Seakan-akan tempat itu begitu ramai. Tiba-tiba Nia mencekam tanganku. "Ra, aku takut. Di belakang sana ada orang tinggi besar." Aku langsung bilang, "Jangan gitu. Kita nggak tahu kita di mana. Kita nggak tahu adat Jawa. Udah, kamu jangan mengada-gada," kataku. Sejenak, setelah semuanya usai, kita diminta untuk ke base camp, membersihkan diri, lalu tidur. Nah, base camp itu adalah sebuah tempat camping yang berada di pesisir pantai selatan. Umumnya memang dibuat untuk camping. Jadi ada beberapa pondok-pondok yang beralaskan tanah, lalu tikar. Kami diminta untuk tidur di sana dan membagi selimut kami. Ketika jam 12 malam tiba, aku dan Nia tidak bisa tidur. Ada begitu banyak suara kebisingan yang terdengar oleh kami. Yang pertama, aku mendengar suara langkah kaki kuda yang membuatku bertanya kepada Nia, "Nia, lu dengar gak sih?" "Iya, Ra, gue denger," jawab Nia. "Udah, tidur aja yuk," kata Nia. Serentak, kami langsung menyembunyikan kepala kami di balik selimut. Tidak lama kemudian, aku menemukan Nia terduduk, merenungkan dengan tatapan kosong, menatap sebuah pohon tinggi besar tepat di luar gubuk. Aku bertanya, "Nia, kenapa sih kamu gak bisa tidur? Nanti kita dimarahin kating." Terus Nia menjawab, "Ada cewek, Ra, tinggi, besar, tapi cantik, bajunya putih semua." Sejenak, suara deburan ombak seakan terdengar begitu keras. Lalu, entah dari mana datang bau melati dan kemenyan. Bukan hanya aku yang menciumnya, tapi Nia juga. "Ra, kamu cium gak?" Udah, gak usah dipikirin," sebutku. "Udah, kita tidur aja yuk." "Oke, kita tidur aja," jawab Nia. Kita langsung tidur, berbaring namun gak bisa memejamkan mata. Sejenak, suara langkah kuda itu kembali terdengar dengan kerincengnya, seperti sebuah kereta kuda keraton yang sedang melaju. Lalu, setelah aku membukakan mata, aku seakan melihat seorang perempuan yang berjalan melewati gubuk dengan baju putih, rambut terurai, cantik, dan wangi melati. Nia langsung mengagetkan aku. "Kamu jangan melamun," kata Nia. "Nia, aku lihat orang." Aku gemetaran, aku cerita sama Nia dan Nia bilang, "Aku juga lihat, udah tidur aja." Ketika aku berusaha tidur, ternyata udah jam 1 malam. Hari seperti terang di atas bulan purnama. Lalu, kakak kelas datang, seakan melihat-lihat keadaan. Terus, kakak tingkat itu menemukan aku masih terjaga. "Ara, bangun." Aku langsung spontan berdiri. Aku berdiri dan diminta untuk memasang kembali penutup mataku. Seperti yang kukira, jurit malam. Aku diminta untuk memasang kembali penutup mata. Karena aku ragu,
melipat kain itu tidak terlalu tebal, supaya aku bisa melihat sama-sama apa yang ada di depanku. Tanganku disuruh mengadah, dan aku tiba-tiba memegang sebuah lilin. Kakak tingkat langsung menyalakan lilin dengan sebuah korek. Naik ke pos 1, jangan berhenti, jangan biarkan lilin ini mati, katanya. Ketika aku disuruh naik ke atas nyari pos 1, aku harus ngelewatin pohon tinggi tadi dan menanjak ke atas. Ketika aku naik ke atas, aku langsung mencium bau gak enak, seperti bau mayat. Aku naik perlahan-lahan, namun kakiku rasanya berat, seperti dipegangin sama orang. Menanjak satu persatu, mempertahankan lilin supaya nggak mati, itu rasanya sesek. Ketika aku naik, rasanya lama banget. Aku mendengar sayup-sayup omaku memanggil, "Ara, Ara, Ara." Suara itu terdengar berkali-kali dari sudut kanan, kiri, depan, dan belakang. Seakan-akan menyuruhku untuk berlari. Ketika aku berjalan semakin ke atas, dadaku semakin sesak. Sampai di mana aku benar-benar merasa tanganku dicekam. Tanganku dicekam oleh satu orang yang terasa kuat, dan aku ditarik ke belakang. Aku pun spontan membuka penutup mataku. Ketika aku buka, aku berada tepat di pinggir jurang berbatuan, melihat ke belakang, di mana seluruh angkatan dan kakak kelas tercengang. Aku pun mendadak jatuh.